PPKM darurat diperpanjang, PT LIB belum bisa pastikan nasib Liga 1 2021. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Muhadjir Effendi, Jumat tanggal 16 Juli memastikan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. PT Liga Indonesia Baru LIB tampaknya belum bisa memastikan nasib kelanjutan Liga 1 2021. Hal itu karena mereka perlu menjalin komunikasi dengan pihak terkait menyikapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti diketahui, nasib Liga 1 memang tak menentu. Kompetisi Strata 1 Indonesia itu sedianya akan dihelat tanggal 9 Juli lalu. Tapi batal karena menghormati imbauan pemerintah yang ingin menerapkan PPKM darurat. Sangat cepat karena varian baru yang juga. Mereka lantas berencana menggulirkan liga pada Agustus mendatang. Situasi ini mengharuskan. Kendati begitu, rencana PT LIB dan PSSI menjalankan Liga 1 2021 pada Agustus batal karena PPKM darurat diperpanjang. Namun, mereka masih berusaha kompetisi bisa dijalankan meski PPKM darurat diperpanjang. LIB pun siap menyesuaikan jadwalnya. Kami menghormati apapun keputusan pemerintah. Nantinya pasti PSSI dan LIB akan berkomunikasi dengan stakeholder terkait, seperti BNPB, Polri untuk berdiskusi, meminta arahan dan menyusun jadwal baru, ujar Direktur Operasional PT LIB Sujarno, dikutip dari Antara. Sejauh ini, rencana menggulirkan Liga 1 pada Agustus masih menjadi patokan oleh PT LIB, namun, Sujarno pun belum bisa menjamin rencana itu benar-benar bisa dijalankan atau tidak. Jadi sampai sekarang jadwalnya masih sesuai hasil rapat manajer pada Juli tahun 2021, yaitu dimulai Agustus. Akan tetapi, kami belum mengetahui kebijakan pemerintah seperti apa perkembangannya. Tentu kami akan menyikapinya dengan federasi, tutup Sujarno. Persebaya Surati LIB meminta kepastian kick-off Liga 1 2021 hingga Agustus. Persebaya Surabaya mendesak PT Liga Indonesia Baru LIB memberikan kepastian terkait kelanjutan Liga 1 2021. Manajemen tidak ingin status kompetisi mengambang. Tim kebanggaan arek Surabaya tersebut bahkan sudah berkirim surat kepada operator kompetisi, sekaligus membalas surat dari LIB bernomor 130 LIB. Kami sudah kirim surat resmi ke LIB minta agar segera ada keputusan definitif, kata manajer Persebaya, Chandra Wahyudi dalam rilis yang diterima bola.net. Jangan biarkan mengambang seperti musim lalu. Ujungnya, kompetisi tidak jalan, imbuh manajer asal Bojonegoro itu. Persebaya mengirim surat karena LIB hanya memberitahu bahwa kompetisi ditunda sampai Agustus dan kasus COVID-19 melandai. Artinya, tidak ada parameter yang jelas. Tanpa parameter yang jelas, kita tidak bisa mengukur. Hal itu menimbulkan ketidakpastian nasib kompetisi, tegasnya. Menurut Chandra, seharusnya operator kompetisi dan federasi belajar dari musim 2020 lalu. Karena ketidaktegasan para stakeholder, pada akhirnya klub dirugikan. Jangan sampai hal yang sama terulang tahun ini. Jika sampai akhir Agustus tahun 2021 belum ada kepastian, kami mengusulkan segera diputuskan nasib kompetisi secara definitif, lanjut Chandra. Ini lebih baik daripada membiarkan mengambang tanpa kepastian, tandas pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Persebaya Indonesia tersebut.
Taisei Marukawa pilih bertahan di Persebaya saat warga Jepang kompak tinggalkan Indonesia. Gelandang Persebaya, Taisei Marukawa memilih bertahan meski pemerintah Jepang mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Indonesia. Imbauan pemerintah Jepang itu muncul setelah peningkatan kasus penularan COVID-19 di Indonesia selama beberapa pekan terakhir. Menurut Taisei Marukawa, imbauan pemerintah Jepang itu tidak bersifat mengikat. Mereka tidak memaksa apabila ada warganya yang ingin tetap tinggal di Indonesia. Dikutip dari laman resmi Persebaya, Taisei Marukawa memutuskan bertahan di Indonesia karena ia masih menunggu kepastian Liga 1 2021 digulirkan. Saya tidak bisa memutuskan sekarang. Karena, saya tidak tahu kapan kompetisi dimulai, kata Taisei Marukawa. Lagi pula, kami juga masih melakukan latihan. Jadi, saya di sini saja dulu, tuturnya. Adapun hal yang membuat pemain bernomor punggung 10 itu bertahan yaitu rasa aman yang ditawarkan Persebaya. Taisei mengaku tak pernah keluar dari apartemennya kecuali untuk menjalani latihan bersama skuad Bajul Ijo. Selain itu, makanan dan kesehatan para pemain juga selalu diperhatikan oleh dokter tim maupun koki yang mengurusi asupan gizi skuad Persebaya. Di sini sebenarnya cukup aman, karena saya tidak pernah keluar apartemen selain untuk latihan, ucap Taisei Marukawa. Kesehatan dan makanan juga dipantau oleh tim medis dan chef tim. Jadi sebenarnya tidak masalah, ujar gelandang berusia 24 tahun tersebut. Meski begitu, Taisei juga tidak menutup kemungkinannya untuk pulang ke negeri Sakura jika tim kembali diliburkan akibat pandemi COVID-19. Apabila hal itu memang harus dilakukannya, Taisei Marukawa menegaskan bahwa kepulangannya bukan untuk meninggalkan Persebaya. Taisei Marukawa pasti akan kembali untuk Persebaya Surabaya. Alasan Taisei Marukawa tolak divaksin COVID-19 di Indonesia. Gelandang Persebaya asal Jepang, Taisei Marukawa memiliki pertimbangan khusus soal vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Meskipun manajemen Persebaya telah mengupayakan agar Taisei Marukawa mendapat jatah vaksin di Indonesia, ia tak mau sembarangan. Apalagi setelah mengetahui pemerintah Indonesia menggunakan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 yang berasal dari Cina. Saya harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik soal vaksin, kata Taisei Marukawa, dikutip dari laman resmi Persebaya. Karena jika saya mendapatkan vaksin yang berasal dari Cina, maka pemerintah Jepang tidak akan memberikan jatah vaksin kepada saya, ujarnya menambahkan. Gelandang berusia 24 tahun itu pun memutuskan tak mengambil jatah vaksinasi dari manajemen Persebaya. Taisei memilih menjalani vaksinasi COVID-19 di negara asalnya ketika ia mendapat kesempatan untuk pulang ke negeri matahari terbit. Jadi kemungkinan besarnya saya pilih untuk melakukan vaksinasi di Jepang, ucap Taisei menegaskan. Namun sepertinya vaksinasi Taisei tidak terjadi dalam waktu dekat. Sebab, Taisei masih bertahan di Indonesia untuk menjalani latihan dan menunggu kepastian jadwal Liga 1 2021. Walau mengetahui angka penularan COVID-19 di Indonesia sedang melonjak tinggi, pemain berpostur 169 cm tetap merasa aman di Surabaya. Ia mengaku mendapat pemantauan dari dokter tim Persebaya. Selain itu, makanannya pun selalu diperhatikan oleh koki tim. Selama tinggal di Surabaya, Taisei disiplin menjalankan protokol kesehatan secara ketat agar tidak gampang terpapar COVID-19. Di sini sebenarnya cukup aman, karena saya tidak pernah keluar apartemen selain untuk latihan, katanya.
Kesehatan dan makanan juga dipantau oleh tim medis dan chef tim. Jadi sebenarnya tidak masalah, ujar Tasei Marukawa.